Hi guys, I'm Jeve and welcome to my channel Christian Victorious. Iya guys, jadi Binance adalah salah satu exchange dan juga exchange nomor satu yang ada di dunia dari segi volume. Nah, tapi tidak hanya volume teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Binance, tentu saja kerasa apa-apa aja fitur yang ditawarkan oleh Binance yang tentu saja sudah sangat banyak dan semua fitur itu bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Binance, langsung saja teman-teman menggunakan link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk mendapatkan bonus dan kickback sebesar 15% setiap teman-teman melakukan perdagangan. Nah, jadi ini adalah 5 alasan kenapa teman-teman wajib membeli BNB untuk masa depan. Berhubung ini adalah masa fase bearish, yang artinya harga BNB sedang jatuh dan turun, yang mana ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman membeli koin ini. Oke, mau tahu apa saja? Let's go. Yang pertama, sebagai penyeimbang ekosistem. Nah, jujur aku pertama kali profit dan dapat jackpot besar itu dari BNB. Waktu itu aku beli di harga sekitar 850 sampai dengan 1 juta dengan modal 30 juta dan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan berhasil mendapatkan profit sebesar 200 jutaan karena jual di sekitar area 8 jutaan waktu itu. Nah, jadi penyeimbang ekosistem ini adalah Binance ini ya. Dia memiliki native token yang sangat berguna yang pertama adalah sebagai untuk kita convert ya teman-teman ya. Untuk kita convert menjadi BNB ketika kita memiliki sisa saldo dari perdagangan yang tidak habis dalam orderan. Nah, selain itu juga ya, selain menggunakan untuk kita tukarkan ke BNB, kita juga menggunakannya sebagai gas fee. Yang mana gas fee di Binance ini bisa disetting dan kalau kita menggunakan BNB itu bakal didiskon sebesar 0,025% dari perdagangan yang kita lakukan. Bagaimana? Semakin murah kan? Yang kedua, token utilitas untuk launch pool. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu launch pool adalah istilah yang digunakan sebuah exchange untuk melakukan farming. Tapi perbedaannya di sini farmingnya bukan menggunakan LP ya. Jadi dia hanya menggunakan koin yang dijadikan jaminan untuk staking tersebut, kemudian kita bisa mendapatkan pool atau reward dari token yang ada di launch pool. Nah, seperti biasa ya, ini akan ada lagi ya launch pool yang akan mendatang. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk launch pool ini sangat-sangat enak banget teman-teman, karena teman-teman cuman butuh untuk melakukan staking atau mengunci BNB ataupun BUSD ataupun token tertentu untuk mendapatkan hasil daripada pool tersebut. Nah, jadi seperti ini contohnya guys ya. Ini seperti ini contoh launch pool yang ada di Binance dan kita bisa misalnya kita mau harvest, langsung saja kita tekan harvest all dan otomatis koin yang sedang kita tambang atau kita staking ya, dia otomatis akan masuk ke dalam wallet kita. Nah, di sini aku sedang staking token ANC atau Anchor Protocol ini. Oke, next lanjut yang ketiga adalah token utilitas untuk launchpad yang berkualitas. Oke, jadi bagi yang belum tahu apa itu launchpad adalah IDO. Tapi kalau misalnya di exchange itu namanya launchpad, yang mana di sistem ini kita bisa mendapatkan koin dengan harga yang sangat murah ya, di harga awal yang belum di listing di market manapun, yang artinya kita mendapat harga langsung dari developernya yang belum terjamah atau tersentuh oleh market, yang artinya benar-benar sangat-sangat harga perdana dan harga yang sangat murah. Nah, sebagai contoh bulan lalu ya, Binance mengadakan launchpad yaitu token Loka atau League of Kingdom, yang mana waktu itu harganya sekitar $0, kalau sekarang harganya udah di atas $1 lebih dan sempat di harga sekitar $5 atau $4. Nah, banyak banget project launchpad yang dari Binance yang menjadi
project yang mantap teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, teman-teman view more lagi ya, di sini tuh banyak project-project yang udah berada dari Binance Launchpad. Nah, salah satunya mungkin teman-teman tahu, yaitu yang paling terkenal adalah CoinC98, kemudian TKO atau toko kripto, kemudian ada lagi yang namanya SafePol atau SFP Wallet. Nah, kemudian ada lagi namanya Game Axie Infinity dan juga Sandbox. Nah, mereka awalnya adalah dari Binance Launchpad, yang artinya mereka merilis perdana dan listing pertama di Launchpad. Artinya kalau Launchpad-nya di Binance ini jujur banyak banget koin yang berkualitas, karena di Binance itu ada yang namanya Binance Lab. Nah, apa itu Binance Lab? Binance Lab adalah tempat di mana Binance melakukan research ya untuk koin-koin yang baru atau token-token yang baru yang ingin di-listing di mereka. Nah, jadi mereka yang berhak menentukan apakah koin ini layak, apakah koin ini memenuhi syarat dan kriteria untuk listing di market Binance. Bagaimana? Keren bukan? Launchpad-nya berkualitas. Dan yang keempat, Binance akan selalu menjadi market dengan volume terbesar. Nah, ini versi CoinMarketCap. Kita menganalisa data di sini, yang mana Binance selalu berada di ranking 1 dengan perolehan exchange score sebesar 9,9, sedangkan kompetitor di nomor 2-nya itu hanya sebesar 8,6, yang artinya memiliki selisih sebesar 1,3, dan itu sangat-sangat lumayan banyak. Dilihat dari volume perdagangan 24 jam, kita melihat di sini kalau di Binance itu sebesar 13 miliar dolar, sedangkan di Coinbase yang berada di nomor kedua hanya sebesar 3 miliar dolar. Sedangkan weekly visits, yang artinya kita mengunjungi market itu dalam seminggu, di Binance mendapatkan perolehan skor sebesar 34 juta, sedangkan di Coinbase cuma sebesar 4 juta. Bagaimana? Apakah akan terkejar? Kalau dari sini kita lihat ini pasti udah sangat-sangat jauh ya teman-teman, yang artinya sulit untuk dikejar. Nah, jadi Binance akan selalu menjadi market dengan volume terbesar sesuai dengan apa yang ditawarkan, fiturnya apa aja, dan kualitas pelayanannya seperti apa. Yang kelima, 3 bulan sekali di burn mandiri dan supply semakin dipersedikit. Bentar, apa ini di burn mandiri teman-teman? Oke, jadi di burn mandiri ini maksudnya adalah di burn langsung oleh si Binance-nya ini. Jadi tidak perlu lagi si CZ ya mengunlock supply yang di lock kemudian melakukan burn, tapi otomatis mekanisme baru di Binance ini mereka akan ngeburn ngeburn koin Binance selama kurang lebih 3 bulan sekali, atau per 3 bulan atau per kuartal. Bukan per kuartal, per tribulan ya. Nah, jadi 3 bulan sekali, yang artinya setahun ada 4 kali atau 3 kali burn. Nah, jadi teman-teman lihat di sini awalnya supply BNB itu sebanyak 500 juta teman-teman ya. Nah, sekarang circulating supply-nya sisa 165 juta, begitu juga dengan total supply-nya, dan max supply-nya juga sudah dipersedikit. Jadi artinya supply BNB ini semua sudah beredar, yang artinya juga masih bisa dilakukan burn. Dan target CZ terhadap BNB ini, supply-nya yang tersisa hanya sebesar 100 juta, yang artinya hukum supply and demand akan berlaku. Ketika harga suatu koin itu seperti ini dan mereka melakukan burn, harganya akan semakin naik. Karena apa? Karena terjadinya kelangkaan di suatu saat. Nah, ini pada masa bearish kita akan melihat bagaimana taringnya, bagaimana tajinya di masa bullish nanti, yang mana semua akan kelihatan lemah dan semua project akan menampakkan dirinya ketika bullish year dengan return yang paling gila. Oke, jadi bagaimana? Apakah tertarik untuk nyicil BNB? Oke, jangan khawatir, CV akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman bagaimana cara menabung BNB. Oke, for example, teman-teman mempunyai modal sebesar $100 per bulan, yang artinya teman-teman bisa menyicil BNB sebanyak $50, mungkin hanya setengah ya, mungkin setengahnya mau dibelikan koin lain. Kenapa direkomendasikan sebegitu banyak? Karena harga BNB sekarang kita sedang berada di angka sekitar $368 dan itu cukup mahal. Oke, cukup mahal untuk membeli satu BNB secara langsung. Makanya kita melakukan cicil, yang mana suatu saat ke depan BNB diperkirakan bisa tembus sampai $2.000 per kepingnya. Nah,
ini ada gambar supportnya di sini. Nah, kalau aku bakal memberikan harga sebesar $320 untuk pembelian BNB cicilan pertama. Dan ketika harganya di bawah dari 320 atau di sekitaran di sini, ini adalah masa yang paling baik untuk kita belanja lagi. Karena kalau misalnya BNB sampai di sini, itu kemungkinan besar tidak akan mungkin, teman-teman. Karena utilitasnya jelas dan koinnya juga pasti kepakai. Nah, jadi artinya kalau misalnya BNB harganya $320 atau bahkan ke bawahnya, jangan ragu untuk membeli atau menyicil BNB tersebut dan gunakan selalu uang dingin karena kita berinvestasi untuk jangka panjang dan tentu saja di masa depan akan memberikan return dari hasil investasi kita di hari ini. Oke, kira-kira gitu aja tentang BNB ya. 5 alasan kenapa teman-teman harus mulai menabung BNB dari sekarang untuk masa depan, dan semuanya akan terjawab ketika boleh share lagi 2, 3, atau 4 tahun ke depan. Kira-kira gitu aja, and see you next video. Bye-bye.